Jumpa lagi anak-anakku kelas 10 dalam materi BK ya. Jadi kita bertemu hari ini masih dalam ini ya, dalam konteks dalam layanan BK yang klasikal. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konsep diri. Konsep diri ini wajib dipunyai oleh setiap orang. Jadi konsep ini akan menentukan kita akan menjadi apa, menjadi siapa, berhasil atau tidak di dalam kehidupan. Nah, untuk itu, setelah nanti pembelajaran ini, saya harapkan Anda akan punya konsep diri yang baik, yang bagus, sehingga Anda menjadi orang yang sukses nantinya. Oke, jadi untuk membahas itu, saya akan membahasnya dari sini. Kita share dulu. Konsep diri, ya. Apa sih konsep diri itu? Konsep diri itu adalah pandangan atau penilaian atau pandangan seseorang pada diri sendiri. Jadi yang dimaksud di sini konsep diri itu adalah pandangan Anda, penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri. Jadi Anda menilainya ini seperti apa? Apakah menilai Anda itu secara baik atau menilai Anda secara buruk? Ya. Yang dimaksud di sini, yang dipandang ini adalah secara keseluruhan, tidak hanya pada satu sisi saja. Nah, makanya tadi saya sampaikan konsep diri ini ketika kita membahasnya, ketika kita membentuknya, ini akan menentukan kita menjadi orang yang berhasil atau tidak. Ya, jadi konsep diri yang dimaksud di sini adalah pandangan, penilaian, atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, dalam bahasa lain seperti ini, Anda menjadikan diri Anda ini seperti apa? Ya, mau menjadi apa, menjadi siapa. Di usia Anda, itu banyak sekali, seringkali saya temukan bahwa dalam menentukan konsep diri ini cenderung ke arah yang negatif. Ya, makanya perlu kita bimbing. Kenapa ke arah negatif? Jadi kita taruhlah seperti ini. Dunia yang kita tekuni sekarang, yang kita jalani sekarang, ini banyak sekali hal-hal yang ternyata ini memberikan jebakan, istilahnya kesenangan-kesenangan yang sesaat, kesenangan duniawi, dan itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Contohnya seperti ini, banyak dari kawan-kawan kalian ternyata terjebak dalam dunia ini ya, punk ya, anak-anak punk. Nah, itu adalah sebuah konsep yang mereka bentuk. Jadi mereka memakai gaya ya, stylenya seperti itu, kemudian membuat konsep dirinya mereka ya seperti itu. Anda bisa menilai sendiri. Nah, itulah contoh yang contoh mudah untuk konsep diri. Jadi Anda membentuk konsep diri Anda seperti apa? Apakah Anda menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang tidak baik? Nah, itu adalah konsep dirinya. Kita lanjutkan. Komponen konsep diri itu ada beberapa. Ada citra tubuh, ada ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Yang dimaksud citra tubuh di sini adalah gambaran diri. Ya, kita membahas tentang citra tubuh dulu. Gambaran diri, ya, gambaran diri Anda, sikap individu terhadap dirinya sendiri. Jadi secara tampilan pertama, kita masih berpegang pada ini ya. Orang akan dinilai dari yang pertama dari penampilan, ya. Kalau tampilannya sudah bagus, insya Allah ya, maka yang lainnya juga akan bagus. Itu yang pertama, citra tubuh. Ini tidak terlepas dari apa yang kita alami saat ini. Ketika Anda melihat orang yang berpakaian rapi, berpakaian yang bagus ya, kita akan senang melihatnya. Tapi coba Anda melihat kepada anak-anak yang ngamen di perempatan jalan di lampu merah itu. Sebaliknya seperti itu. Apa yang Anda rasakan? Itu adalah citra tubuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ideal diri. Ya. Ideal diri merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku berdasarkan standar pribadi dan terkait dengan cita-cita. Jadi hal ini kita
berkaitan dengan cita-cita Anda. Anda ingin menjadi apa? Taruhlah seperti ini, Anda bercita-cita ingin menjadi seorang ustadz misalkan ya, maka ideal diri Anda dari sekarang Anda akan membuat diri Anda ini ya seperti seorang ustadz sudah gitu. Jadi Anda belajar, Anda bersikap itu akan mengarah ke arah sana. Bagaimana dengan sebaliknya? Itu pun juga sama. Di usia Anda juga banyak orang-orang yang terjebak dalam dunia-dunia yang negatif juga. Jadi Anda merasa bangga misalkan, oh saya ini dihargai sebagai seorang preman. Itu sudah ada, sudah muncul gitu. Makanya di sini yang kita bahas adalah kita kita membuat ideal diri kita seperti apa, kita mengkonsepnya seperti apa. Jadi ini kita berhubungan dengan cita-cita. Anda punya cita-cita seperti apa? Nah itu, maka dari sekarang Anda harus membuat ideal dirinya seperti apa, ya. Misalnya ingin jadi guru, maka ya mengarahkan diri kita menjadi guru bagaimana, gitu. Itu ideal diri. Kemudian yang berikutnya ada harga diri. Harga diri yang dimaksud ini adalah persepsi individu, persepsi Anda sendiri terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Jadi kita berhubungan dengan yang kedua tadi, ya sudah sesuaikah apa yang kita jalani sekarang dengan cita-cita dengan masa depan kita gitu. Kalau sudah sesuai maka harga diri kita menjadi lebih tinggi. Tapi sebaliknya juga akan sama. Jika tidak sesuai maka harga diri kita lebih rendah. Ya. Kemudian yang keempat ada peran diri. Peran diri adalah serangkaian pola, serangkaian pola, sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. Nah, ketika kita bicara tentang peran, ini akan dipertanyakan Anda menjadi siapa, Anda menjadi apa, gitu ya. Yang pertama yang kita lihat adalah di dalam keluarga sendiri. Anda menjadi siapa di situ? Anda menjadi apa? Yang jelas Anda sekarang menjadi seorang anak. Nah, anak di sini ketika kita runtut, Anda menjadi anak yang seperti apa? Apakah anak yang penurut atau yang bandel, anak yang aktif atau yang pendiam? Nah, ini yang dimaksud dengan peran diri. Ya. Anak yang suka membantu atau suka membantah, lah itu adalah peran ya. Berhubungan juga ini dengan masalah di lingkungan sosial. Anda menjadi apa di situ? Peran Anda di dalam lingkungan sosial Anda sebagai apa? Apakah hanya sekedar orang yang ikut-ikutan saja atau orang yang aktif di dalam masyarakat atau justru sebaliknya tidak pernah peduli dengan kondisi lingkungan. Nah, ini yang disebut sebagai peran. Yang lebih bagus yang mana? Kalau menurut saya itu adalah yang aktif, yang eh, ada ini ya, ada peran kita di sosial di masyarakat. Yang terakhir itu adalah identitas diri. Ini adalah kesadaran diri sendiri yang dimiliki seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya. Jadi kalau ini sudah kita bahas semua dari citra tubuh sampai dengan peran diri, ini maka akan terbentuk identitas diri. Identitas kita seperti apa? Yang dimaksud identitas ini tidak hanya sekedar nama ya. Misalkan namanya Rudi, tidak hanya sekedar Rudi saja. Tapi Rudi ini siapa? Oh, Rudi anaknya Pak ini yang orangnya aktif, yang alim. Nah, ini adalah identitas ya. Atau mungkin hal-hal yang lain. Oh, Rudi anaknya Pak ini yang suka apa? Suka bikin onar. Lah itu juga identitas ya, tapi identitas yang negatif. Nah, ini komponen-komponen dalam konsep diri. Yang berikutnya yang kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi konsep diri pada setiap anak atau setiap orang. Yang pertama adalah pola asuh orang tua, ya. Jadi bagaimana orang tua kita mengasuh itu akan menentukan konsep diri kita. Apakah diasuh dengan cara yang baik atau tidak? Diasuh dengan perhatian yang bagus, yang apa? Perhatian yang cukup astagfirullah, atau yang sebaliknya itu akan menentukan. Jadi dari orang tua yang baik-baik saja dengan orang tua yang broken home itu akan berbeda, ya.
Walaupun juga orang yang tidak broken home pun ketika pengasuhannya tidak baik pun juga akan berbeda hasilnya dengan yang pengasuhannya baik. Itu yang pertama yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, kegagalan. Kegagalan yang Anda rasakan, yang terjadi pada diri Anda, itu akan juga mempengaruhi pada konsep diri. Cuman di sini, eh, menurut saya, kegagalan ini tidak akan selalu mempengaruhi. Justru yang mempengaruhi adalah bagaimana kita mensikapi kegagalan itu. Kalau misalkan dalam kegagalan ini Anda mensikapinya dengan sikap yang negatif, maka Anda juga akan menjadi orang yang negatif pula. Tapi kalau kita menyikapi kegagalan ini dengan sisi yang positif, maka Anda menjadi orang yang positif. Ya. Contoh seperti ini, eh, saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Misalkan saya pengen sepeda motor di usia kelas 10 SMK misalkan. Tapi Anda gagal di situ, ya. Kita gagal misalkan di situ. Kalau kita mensikapinya, ah ini berarti saya ini orangnya yang jelek dan sebagainya, maka di situ Anda akan menjadi orang yang negatif, ya. Tapi kalau kita mengambil kesimpulannya dalam sisi yang positif, ya, mungkin Tuhan masih memberikan ini ya, menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari ini. Nah, itu adalah sisi yang positif ya. Maka kita akan menjadi orang yang positif juga. Yang berikutnya faktor yang mempengaruhi adalah depresi. Ya, depresi ini yang dimaksud. Jadi banyak sekali tekanan-tekanan yang mungkin akan kita alami di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup, ya. Cuman depresi ini kembali lagi adalah bagaimana cara kita menyikapinya, ya. Jelas yang namanya depresi itu akan kita alami karena apa? Kehidupan ini juga permasalahan gitu. Orang hidup itu adalah masalah, ya. Makanya kita menyikapi depresi ini bagaimana gitu. Kalau kita menyikapinya dengan sisi yang positif, maka insya Allah juga akan positif ya. Nah, maka saran saya untuk depresi ini jangan takut terhadap depresi karena apa? Depresi itu pasti gitu, tekanan itu pasti akan datang. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Kalau dalam bahasa orang tua kita dulu, ya, kita menyikapi suatu masalah, ya, yang menyebabkan kita depresi, ya sesuai dengan porsinya. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan, ya. Masalah besar ya kita pikir sesuai dengan porsinya. Jangan sampai di over gitu, ya. Yang terakhir adalah masalah overthinking. Ini yang mempengaruhi. Overthinking di sini adalah yang dimaksud eh, mengarah kepada pikiran-pikiran yang buruk, ya. Terlebihnya pada penilaian diri sendiri. Seseorang akan menilai diri sendiri ke arah yang sehingga overthinking harus negatif dan segera dihentikan. Ini ya, jadi overthinking ini kita terlalu berpikir yang yang terlalu gitu, over, yang over. Jadi memikirkan diri sendiri yang terlalu. Ini jangan sampai, ya. Contohnya tadi depresi, wah saya kok seperti ini, maka akan berpikir terlalu, itu akan mengakibatkan kita faktor-faktornya akan ke arah yang negatif, ya. Jadi jangan jangan terlalu berpikir yang ini ya, yang terlalu mendalam lah. Kita berpikirnya yang ringan-ringan saja. Taruhlah seperti ini, saya akan menceritakan sebuah kisah fiksi ya, dan bisa diambil suatu kesimpulan. Jadi seperti ini, dalam hal overthinking itu. Dalam sebuah desa itu ada sebuah keluarga ya terdiri dari seorang bapak dan dua anak laki-laki. Nah, kebudayaan di desa itu ya, ketika terjadi sesuatu itu pasti akan berpikir, "Oh, ini kejadian buruk, ini kejadian baik." Ya. Kalau kejadian buruk harus seperti ini, kejadian baik harus dilakukan seperti ini. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Jawa kalau kejadian buruk harus diruat misalkan ya. Nah, suatu hari ada sebuah kejadian di desa tersebut, semua pemuda dan orang-orang yang masih kuat ini harus diambil, sorry sorry sorry,
dari awal dulu. Jadi ada sebuah kejadian, keluarga ini selalu berpikiran bahwa tidak ada kejadian yang namanya kejadian baik, kejadian buruk itu tidak ada. Ya, saya tadi lupa menyebutkan bahwa keluarga ini punya peternakan kuda. Nah, suatu hari kuda ini menendang kakinya si adik, ya, sehingga patahlah kakinya si adik. Dari kejadian ini, seluruh warga akhirnya berdatangan mengatakan, ah ini pasti nasib buruk ini, kejadian buruk ini. Akhirnya si bapak mengatakan, tidak ada kejadian apa-apa. Gitu. Berulang kali dikatakan seperti itu, akhirnya dengan kecewa seluruh masyarakat pulang. Nah, kalau kita berpikir ini memang kejadian buruk gitu, karena kita sudah terbiasa seperti itu. Tapi si bapak akan mengatakan, ini tidak ada apa-apa. Berikutnya, pada kejadian yang kedua, terjadi perang, maka seluruh anak muda dan orang-orang yang masih kuat itu harus ikut berperang. Maka yang diambil adalah si kakak. Dari dari kejadian ini, maka masyarakat kembali berbondong-bondong datang ke rumah orang tersebut dan mengatakan, wah ternyata itu kejadian baik ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, mana yang namanya kejadian buruk dan kejadian baik? Semuanya kan melihat kepada tergantung kepada kita melihatnya dari sudut pandang mana, kan gitu. Kalau saya lanjutkan ceritanya akan berlanjut. Gitu. Jadi seperti ini. Setelah kejadian itu, setelah sembuh anaknya, dan dia merawat kembali kuda-kudanya. Suatu hari, kuda tersebut terlepas, lari ke dalam hutan. Logikanya, kalau kuda yang kita rawat sudah lari dan masuk ke dalam hutan, maka kesempatan untuk pulang itu adalah sangat kecil sekali, bahkan tidak ada. Kembali lagi masyarakat datang dan mengatakan, wah ini kejadian buruk ya. Nah, si bapak tetap mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa. Selalu seperti itu. Pada suatu ketika, ternyata kuda yang lepas ini pulang kembali dengan membawa puluhan ekor kuda liar. Dan akhirnya masyarakat kembali lagi, oh ternyata kejadian baik. Dan seterusnya. Itu ya, jadi itu adalah sisi yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata kalau kita berpikir overthinking, ya seperti itulah akhirnya. Gitu. Ya. Yang harus kita contoh adalah keluarga si bapak tadi. Tidak ada kejadian apa-apa. Ya. Lanjut, penggolongan konsep diri. Jadi konsep diri itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah konsep diri positif, dan yang kedua konsep diri negatif. Konsep diri positif yang pertama adalah orang-orang yang kalau kita sudah punya konsep diri positif ini akan mudah kita beradaptasi dengan orang lain ya. Ciri-cirinya orang yang sudah memiliki konsep diri yang positif itu yang pertama menganggap orang lain itu sama dengan dirinya ya. Jadi walaupun kita bertemu dengan tukang beca, ketemu dengan seorang bupati, seorang gubernur, kita menganggapnya sama karena apa? Kita ya sama-sama manusia. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya amal dan perbuatan kita, itu saja. Yang kedua, punya keyakinan mampu mengatasi berbagai macam masalah. Jadi orang-orang yang berpikir positif selalu punya keyakinan mampu mengatasi berbagai macam masalah. Dalam artian, ketika kita menemui masalah-masalah yang kecil, ini santai saja gitu, tidak terlalu mengeluh. Dan akhirnya dengan kita tidak mengeluh, maka bisa mengerjakan apa yang jadi permasalahan kita. Kemudian yang ketiga, bisa menerima pujian tanpa rasa malu. Jadi dipuji itu sudah biasa, gitu. Tidak malu, tidak tinggi hati dan lain sebagainya. Yang keempat, punya kesadaran bahwa orang lain itu punya perasaan, punya keinginan dan perilaku yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat. Jadi bisa menghargai orang lain lah intinya, ya. Jadi sadar bahwa orang lain juga punya perasaan, ya, punya keinginan dan seterusnya. Yang kelima, konsep diri positif, keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Jadi punya keinginan dan kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi orang yang punya konsep diri positif itu tahu tentang dirinya sendiri. Oh ini sisi saya yang positif, ini sisi saya yang negatif. Jadi dia akan mampu untuk merubah sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif.
ya. Itu untuk konsep diri yang positif. Kemudian konsep diri negatif, ya. Orang-orang konsep diri yang negatif ini cenderung lebih pesimis, ya, dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan mereka merasa kalah sebelum mencoba, ya. Jika mengalami kegagalan, orang-orang seperti ini akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, ya. Cuma menyalahkan diri sendiri itu jarang sekali. Tapi yang lebih banyak adalah menyalahkan keadaan dan orang lain. Contoh ringannya, ya, contoh sebagai bahan guyonannya adalah seperti ini. Ketika kita olahraga misalkan badminton gitu ya, kok kalah terus, wah ini koknya yang nggak enak, itu kan menyalahkan, ya, menyalahkan alat malahan. Atau ketika sepak bola, kok nendang nggak masuk masuk, oh bolanya kempos gitu, padahal ya enggak, padahal kakinya yang melenceng kan gitu. Oke, jadi untuk ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang punya konsep diri yang negatif adalah yang pertama, peka terhadap kritik. Yang dimaksud peka terhadap kritik di sini adalah dia terlalu perhatian, terlalu memperhatikan kritik orang lain, sehingga ketika ada orang yang mengkritik itu mudah sekali sakit hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, responsif terhadap pujian. Artinya di sini haus akan pujian, ya. Ingin sekali dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, bersikap hiperkritis. Jadi suka mengkritik orang. Dalam hal ini dilakukan adalah untuk menutupi kekurangan diri sendiri. Ya. Yang keempat, merasa tidak disenangi oleh orang lain. Ya. Merasa tidak disenangi oleh orang lain, padahal tidak tentu seperti itu. Yang kelima, bersifat pesimis terhadap kompetisi. Jadi ketika berkompetisi itu selalu ragu, selalu mengatakan, ah bisa nggak ya saya, gitu. Ah saya pasti nggak mampu dan lain sebagainya. Itu yang dipikir. Padahal belum tentu. Menang atau kalah itu adalah urusan belakang. Yang terakhir yang perlu kita bahas adalah langkah-langkah untuk mengembangkan konsep diri, ya. Jadi untuk membuat dan mengembangkan konsep diri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hilangkan sifat atau perasaan superior, ya. Hilangkan perasaan superior. Jadi kita ini bukan orang yang terbaik, ya. Superior itu terbaik, ya. Jadi kita bukan orang yang terbaik, ya. Kita masih punya kesalahan dan sebagainya. Itu kita harus harus punya. Jadi kita bukan orang yang sempurna gitu. Intinya di situ. Kemudian yang kedua, jangan anggap orang lain lemah. Orang lain punya kekuatan, punya kelebihan, ya. Kita harus mampu bersaing di situ, ya. Yang ketiga, tanamkan pada diri sendiri adalah tujuan introspeksi, ya. Tujuan introspeksi itu adalah untuk memperbaiki diri, ya, agar menjadi lebih baik dan dalam bersikap maupun bertingkah laku. Jadi bukan untuk menjelekkan diri sendiri, introspeksi. Jadi ini introspeksi harus, ya, kita harus berintrospeksi terhadap diri sendiri, kita sudah baik atau belum, ya. Kemudian yang keempat, perhatikan kritik. Jadi jangan apa ya, jangan takut kepada kritik gitu. Jangan anti terhadap kritik. Kita butuh kritik gitu. Tapi kritik ini yang harus di apa ya, yang harus disampaikan adalah kritik yang membangun, bukan yang menjelekan, ya. Yang kelima, untuk menentukan ini adalah bantuan alat ukur. Jadi berupa angket dan sebagainya. Ini bisa bisa kita bertanya kepada teman-teman, ya, kepada sahabat dan sebagainya. Tanyakan, saya ini sudah baik atau belum? Itu ya langkah-langkah untuk mengembangkan konsep diri. Dan tak lupa, harapan saya untuk konsep diri ini tolong dijalankan betul-betul. Jadi buat konsep dirinya agar Anda bisa lebih mengenal diri sendiri.
Karena apa? Ini juga akan ada hubungannya dengan materi yang di kelas 12 nanti, ya. Jadi di kelas 10 ini masih dasar, nanti di kelas 12 kita akan membahasnya lebih mendalam. Ya, tapi ini tetap tetap harus harus dijalankan mulai dari sekarang, ya. Eh, tugasnya adalah tuliskan konsep diri Anda yang sekarang ini, ya. Berhubungan dengan yang pertama tadi. Jadi yang berhubungan dengan citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran diri, dan identitas diri. Jadi tuliskan tentang konsep diri Anda seperti itu. Itu ya konsepnya. Jadi kita sudah mulai mengarah kepada konsep diri. Oke, pertemuan kita kali ini cukup itu saja dan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan tak lupa saya sampaikan tetap jaga kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.